Halo teman-teman, ini adalah video Python pertama kita. Di sini kita akan ngebahas tentang Python print hingga if. Dipastikan teman-teman sudah menginstal Pythonnya terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita ulang dari awal aja. Buat folder folder untuk menyimpan Pythonnya. Di sini saya di folder materi. Kemudian buat namanya. Extensinya jangan lupa dibaru py. Oh ya, ini untuk yang jalaninnya melalui text editor. Jadi kalau teman-teman menggunakan seperti VS Code, tidak perlu seperti ini untuk menjalankannya, tinggal di VS Code nya sudah bisa. Oke, pertama kita coba print terlebih dahulu. Print itu adalah untuk menampilkan kata ke layar CMD ya. Untuk ngerunnya kita bisa buka CMD di sini, atau cara cepatnya biar ke direktori ini langsung, klik di sini lalu CMD. Untuk ngerunnya ketik nama filenya, di sini munculnya hello. Jadi si print ini fungsinya di dalam Python itu untuk menampilkan kata ke dalam CMD ini. Jadi ketika kita udah install Python, si print ini udah ada. Kemudian kita memasukin namanya itu adalah variable. Jadi variabel ini tempat menyimpan data, dan variabel ini kita buat sendiri namanya. Contoh di sini aku buat variabel pertama. Misalnya variabel pertama ini adalah sebuah memori untuk kita menyimpan data-data kita, baik itu berupa kata-kata atau berupa nomor ya, number. Sini coba kita simpan nomor 10 ke dalam variabel variabel pertama. Ini kita sendiri memberi namanya. Boleh di sini kita buat sesingkat mungkin seperti ini, contohnya x, atau boleh juga kita membuat nama variabel itu panjang seperti tadi. Tapi untuk mempermudah pengerjaan program, sebaiknya nama variabel itu menggambarkan isinya. Misalnya di sini kita buat var aja deh untuk pertama kali. Namun kan variabel ini untuk sebuah penyimpanan, dan yang disimpan ini bisa berupa apa gitu. Jadi kalau misalnya si penyimpan ini punya tipe, jadi kalau kita misalnya simpan 10 ini kan bilangan bulat. Kalau di Python itu 10 itu integer atau tipe. Jadi tipe si penyimpanan var ini adalah integer. Nah, ini untuk slash pagar itu artinya baris yang dipagarin ini nggak akan kebaca oleh program ketika dijalanin. Jadi sebagai komen untuk memperjelas baris-baris kode yang kita buat. Jadi seperti ini, bahwa si var ini akan kita simpan tipe datanya bersifat integer. Ini buat mempermudah kita ganti aja. Kemudian ada juga tipe data di Python, itu tipe data bilangan bulat, float. Harus untuk mendeklarasi si variabel ini float, kita harus ngebuat kita harus memasukkan dia bilangan pecahan. Contohnya kita di sini masukkan bilangan 5,5. Otomatis si variabel ini tipe data float. Lalu ada lagi tipe data string. String itu tipe data kata atau kalimat seperti yang kita print ini adalah tipe data string. Misalnya di sini contohnya kita buat
ini. Jadi kata ini adalah string itu akan dimasukkan ke dalam sini. Untuk membuat tipe data string harus diawali dengan tutup kurung ketik gini, boleh tutup kurung ketik 1 atau 2. Contoh satu lagi kita buat tutup kurung data string ini, kita copy bacanya. Nah, di sini kan ada variabelnya double, kita harus bedain namanya. Jadi string 1, string 2. Nah, ini tipe datanya string, ini tipe datanya string 2. Setelah ini Python juga punya namanya tipe data bool. Bool ini adalah tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini cuman bisa 2 diisi, yaitu nilai yang bersifat true atau nilai yang bersifat false. Ini adalah bool. Sebenarnya ada banyak tipe data lagi, cuman untuk awal ini dulu tipe data yang kita pelajarin. Untuk yang lainnya kita bahas di teman berikut. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas aritmatika. Jadi komputer itu pasti ada namanya aritmatika. Saudara komputer itu juga dari aritmatika. Di Python juga pasti ada aritmatika. Contoh aritmatika misalnya di sini. Nah, kita bisa, kalau di jumlah itu kita bisa menjumlahkan integer dengan float atau float dengan float, integer dengan integer. Misalnya ini tadi kita jumlah dengan ini tadi juga. Di sini ini int itu bernilai 10 karena tadi udah kita masukin 10 ke dalam variabel integer, lalu kita jumlah, maka 10 tambah 10, jadi di sini hasilnya 20. Nanti kita print. Kalau udah kurang, coba kita kurangin, tipe datanya beda, jadi kita kurangin tipe data float dengan integer. Sangka nanti kita coba ya. Kita juga bisa mengalihkan variabel yang udah diisi tipe data. Misalnya ini kan integer udah diisi, kita kalikan langsung dengan scalar, misalnya kita kalikan dengan 5. Itu juga misalnya di sini dan ini yang hanya ada di Python. Kita bisa mengalihkan tipe data string dengan integer. Contohnya di sini string, di sini ada kata variabel yang di atas saja deh kita ambil ya. Misalnya string 1 kita kalikan, jadi bacaan ini adalah string 1 itu akan ada sebanyak 4. Kayak ini kita gandain gitu. Oke, sekarang kita print satu-satu variabel yang sudah kita buat. Ini printnya boleh aja di bawah ini langsung kayak gini, atau kita printnya di bawah aja semua.
Nah ini udah keluar, ini 10 yang tadi kita input di atas, 5 ini string lalu ini kita tabul. Yang kenapa yang dengan 8 sampai 13 ini belum keluar, karena ini kita hanya menyimpan sebuah operasi itu ke dalam variabelnya. Untuk menampilkan kita harus tetap aja harus ngeprintnya. Jadi kita tekan, kita print lagi jumlah kurang kali coba ini kepanjangan soalnya teksnya itu panjang, ini kita kalikan dengan 4, si ini adalah string. Lalu ini kan kita seperti ngeprint satu variabel doang, kita bisa ngegabungin semuanya itu di dalam satu print. Misalnya ini int langsung kita jumlah dengan 10. Kita coba, nah di sini kan langsung dijumlah dia dan 10 deh, tadi kan kita 10. Nah di sini jadi kita bisa langsung ngoperasiin aritmatika di dalam sebuah print. Jadi kita bisa ngelakuin ini atau ini, semua ini di dalam satu print. Oke, biar nggak mengganggu, ini kita komen terlebih dahulu. Jadi baris kita komen tuh nggak akan dibaca oleh program. Kalau variabelnya biar aja tetap ada. Lalu kita coba langsung di dalam print, kita mau nampilin ini adalah string dan nilai ini. Jadi tadi ada variabel ini string, kita coba nampilin ini adalah string, kita tambah dengan string juga, ini adalah string, kita buat 1 2 3. Nah tadi kan bacanya ini adalah string, kita tambah dengan 1 2 3, jadi di sini langsung terjumlah ini adalah string 1 1 2 3. Coba kita tambah lagi dengan ini T. Nah di sini kan error. Ini kenapa error? Soalnya di sini tipe datanya itu string, kita jumlah dengan string juga, lalu kita jumlah dengan integer. Nah jadi kalau di dalam print itu, kalau kita menggunakan jumlah di dalam print, harus semua itu dalam satu tipe data yang sama. Jadi untuk mengetahui ini, kita bisa gunakan format bisa seperti ini, ada banyak ya contoh format, salah satunya seperti ini, string seperti itu. Kemudian kita di sebelahnya menggunakan oh ini karena belum kita disable. Nah gini dia, kalau dalam bentuk format dia akan mengubah otomatis si integer ini ke dalam langsung ke dalam string langsung. Sebenarnya kita ada cara untuk convert sebuah variabel tipe data, jadi kita tetap bisa gunain yang kayak tadi itu, tapi si integer ini harus kita ubah ke dalam string. Kita convert adalah stringnya adalah fungsi untuk mengubah nilai yang ada di dalamnya menjadi string. Kalau kita kan pasti gak ada lagi.
Cuman convert tipe data ini baiknya kita gunain bukan di sini ya. Kalau misalnya untuk ngeprint doang, baiknya gunain format aja udah bisa. Itu ada juga contoh format kayak gini. Di sini misalnya kita buat variabel baru umur 18. Itu pada di sini umur, otomatis umur ini akan ada di sini. Itu adalah 18. Misalnya ada lagi kata misalnya tahun, jadi umurku adalah 18 tahun. Jadi harus berurut ya, jadi yang di pertama di sini ini juga milik yang ini, yang kedua milik yang ini. Kita coba umurku ada 18 tahun. Oke. Lalu sekarang kita akan ngebahas convert, walaupun tadi di atas sudah convert, kita bahas ulang. Kita buat variabel baru aja, convert str. Jadi misalnya kita si umur ini kita jadiin str, tapi ketika di print tetap aja ini bakal tetap 18, cuman tipenya aja yang beda ketika di convert. Di sini kan integer, ketika kita convert si umur ini akan menjadi string, convert ke string. Ini convert ke integer, misalnya kita punya bilangan pecahan seperti ini, kita convert, nanti si ini float ini akan menjadi integer. Bisa dulu tadi kan si ini float ini nilainya 5,5, ketika kita convert ke integer nilainya berubah menjadi 5. Jadi kalau kita convert di belakang, dia akan mengabaikan angka yang di belakang komanya. Kemudian ada untuk nge-convert ke dalam float, misalnya nilai umur ini convert ke dalam float, dia akan menjadi seperti string. Nah, di sini kan yang convert string itu tetap 18. Tapi sebenarnya si tipe data 18 ini bukan lagi integer tapi string. Kemudian tadi convert integer tuh kan awalnya dia float 5,5, ketika dia convert integer dia akan mengabaikan belakang komanya. Kebalikannya, si umur ini tadi awalnya integer, ada koma di belakangnya. Ketika kita convert ke float, dia akan menambahin koma di belakang, akan menambahin angka di belakang koma. Oke, sekarang kita masuk perbandingan. Biar tidak mengganggu, ini kita komen aja semuanya. Jadi perbandingan itu kita langsung print aja. Misalnya 3, apakah 3 ini lebih besar dari 2? Misalnya ada lagi, apakah 2 ini lebih besar dari 3? Jadi Python akan otomatis apa ya namanya, mencari tahu nilai yang ini benar atau tidak gitu. Jadi kita coba. Nah ini kita nah untuk yang pertama kan 3 lebih besar dari 2, itu langsung mengidentifikasi apakah benar 3 lebih besar dari 2. Nanti akan, jika benar akan bilang itu true, dan si Python ini akan memberikan tipe data boolean. Jadi ketika kita membandingkan sesuatu, Python akan memberikan tipe data boolean, apakah dia benar atau salah gitu. Dan ada banyak lagi
perbandingan. Misalnya sini ada ini, kalau ini bacanya lebih besar sama dengan 4. Jadi kalau kita ketik dia 4 lebih besar sama dengan 4, ini akan bernilai true juga, soalnya dia apakah lebih besar atau sama dengan 4. Ini kalau ini seperti ini kita buat 3 lebih besar dari 3, ini akan dapat nilai false. Jadi untuk penulisan perbandingan sama dengan selalu di sebelah kanan. Itu juga bisa membandingkan string atau float, integer atau sebagainya. Di sini A sama dengan jadi Python itu sifatnya sensitive case. Kalau A besar tidak sama dengan A kecil ini yang benar, jadi ini akan nilainya true, ini bakal false. Kita coba aja langsung belum kita save apa. Ini yang terakhir true kan, Python itu sensitive case. Yang ini nggak sama dengan A ini. Oh ya, ada kelupaan satu untuk operator aritmatika, itu pangkat. Jadi misalnya 8 pangkat 2, ini untuk operasi pangkat. Ada juga satu lagi apa ya namanya, bagi, cuman baginya tuh kayak gini, 5 double bagi 2. Mungkin kalau kita bagi hasilnya bakal, tapi kalau misalnya kita namain baginya 2, hasilnya akan menjadi 2. Sama aja dia kayak kita nge-convert dia ke dalam integer, dia akan mengabaikan angka di belakang komanya. Kemudian ada namanya operator logika. Operator logika itu contohnya kayak gini. Operator logika itu kita membandingkan dua tipe data boolean. Jadi misalnya ini kan kalau kita perbandingan akan menghasilkan tipe data boolean. Jadi misalnya kita bisa bandingkan ini dengan ini. Jadi misalnya di operator logika itu ada and, ada or, ada not. Sebenarnya ada beberapa lagi di dalam pemrograman, itu cuma 3 ini aja. Si n ini berfungsi, jadi nilai yang sebelah kiri ini harus bernilai true, dan yang nilai sebelah kanan ini harus bernilai true juga, agar ketika mereka di n kan itu akan menghasilkan nilai true. Tapi jika salah satu dari kedua ini ada yang false, maka si n ini akan bernilai false. Ini yang terakhir, bernilai false. Jadi intinya si n ini sama-sama, keduanya tuh harus bernilai true. Lalu ada or ini salah satu aja dari kedua ini harus bernilai true, maka dia akan bernilai true juga. Kita coba lihat. Nah ini, jadi or tuh salah satu aja yang bernilai true, dia akan menghasilkan true. Kemudian not, misalnya kita buat not true, berarti kebalikan dari true, buat false. Not true berarti dia false gitu. Nah ini nanti akan berguna penerapannya, mungkin di pertemuan berikutnya akan banyak penerapan dari operator seperti ini. Untuk sekarang kita akan membahas dasar-dasarnya terlebih dahulu aja.
kemudian kita masuk ke dalam if. Ini kita dulu. Jadi if atau kondisi ini di dalamnya itu ada sebuah operator perbandingan atau operator logika. Jadi dia akan mengeksekusi badan dari if ini ketika nilai yang di sini tuh bernilai benar atau true. Jika nilainya itu benar, baru dia akan mengeksekusi isi dari si if itu. Misalnya di sini kita buat insert dari, contohnya jika nilainya benar, maka dia akan print nah dia nggak ada ngitung apa-apa karena operasi ini bernilai false. Jadi ketika si if ini menerima bilangan false, boolean false, dia akan nggak akan mengeksekusi yang ada di dalamnya. Jadi if ini terdiri dari if dan else. Jadi ketika dia tidak menginput, ketika tidak benar, maka dia akan menginput apa yang ada di badan selainnya atau else. Nah dia akan menginput salah karena pernyataan ini bersifat tidak benar atau false, maka ini akan dilewatin, kemudian akan mengeksekusi di sini. Lalu sebenarnya ada lagi itu else. Jadi jika yang ini tidak benar, dia akan lanjut memeriksa kondisi yang kedua apakah benar atau tidak. Misalnya di sini kondisi yang kedua adalah kita pakai ini gitu, misalnya dari 4 kecil dari 10. Jadi kan 9 ini benar lebih besar dari 4, maka di sini akan bernilai true, dan 7 lebih kecil dari 10, dan sini akan bernilai true juga. Jika true dan true, maka hasilnya akan true. Jika keduanya true, jika keduanya true, maka hasil dari keduanya adalah true. Jadi jika dia true, maka akan ngeprint yang ini. Kita coba. Nah dia akan ngeprint si benar 2. Soalnya yang ini udah salah, soalnya 5 tidak lebih besar dari 5. Lalu yang ini kita terapkan si operator logika dan perbandingan. Sekarang kita coba inputkan suatu bilangan, lalu kita eksekusi di dalam if tersebut. Untuk menginputkan dari keyboard, kita bisa menggunakan, kita tampung dulu ke dalam variabel, kita bisa menggunakan fungsi input ini, masukkan kata. If jika si inp ini sama dengan A, akan pilih A. Lalu jika tidak, kita ada kondisi lagi di bawahnya, jika yang atas tidak terpenuhi, dan jika tidak, ini sebenarnya kita bisa nambahin elif sampai berapa elif lagi juga nggak masalah, cuma di sini kita buat elifnya 1 aja. Jika semua kondisi di atas else ini, yang else ini di terakhir, jadi
untuk di awalnya itu ada if, kemudian jika tidak kondisi if ini maka ada elif, dan elif ini nggak terbatas mau buat berapa. Jika setelah elif ini ada elif lagi itu diperbolehkan. Dan yang terakhir else, jika tidak semua kondisi di atas maka ada eksekusi si else. A, kita coba jalanin programnya. Oh sorry, ini kita kasih sama nama kelihatan. Saya kita masukkan huruf B sekarang lagi. Kita masukkan huruf C dan huruf A dan B. Jadi ini untuk inputan sederhana lalu dikondisikan. Kemudian ada satu kondisi lagi di mana kondisi itu sering orang mengalami error. Yang pertama, membuat program nomor aja kita masukin nomor. Jika ini kalau kita ganti nomor sama dengan 1 misalnya. Input 1. Oh ya, yang atas sebelum kita masukin 1. Nah ini si Python itu nggak mengeksekusi ke sini karena si satu yang kita inputkan itu otomatis dia akan berupa string. Jadi ketika kita klik ketika si input ini si nomor ini ketika data string, jadi untuk itu kita perlu mengkonversinya dalam integer, karena yang kita bandingkan di sebelah ini adalah integer. Bisa seperti ini misalnya muncul, atau bisa juga dia tetap ke dalam string, si pembandingnya aja yang kita ubah ke dalam string. Itu bisa, ini alternatifnya aja. Sering terjadi error yang masalah kayak gini. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pertama kali ini. Udah lumayan banyak. Untuk berikutnya nanti kita akan ngebahas tentang kondisi dan menggunakan berbagai macam studi kasus juga. Untuk pertama ini dulu yang bisa kita pelajarin. Ada tadi print, tipe data, lalu logika dan perbandingan. Ada juga operator logika seperti and or not ini. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.